Lengkap soal kasus pembunuhan terhadap 7 bayi di Banyumas, Jawa Tengah akan kami bahas bersama dengan Kapolres Banyumas, ada Kompol Agus Supriyadi. Selamat petang, maksud kami Kasat Reskrim Polres Banyumas, Kompol Agus. Selamat petang, Pak Kasat. Selamat petang, Eh, Mas. Baik, Pak Kasat, pengakuan tersangka Rudi ini apa motifnya mengubur 7 bayi di pekarangan warga, Pak Kasat? Baik, Mas, untuk motifnya sendiri sudah kami temukan. Kemudian hasil pemeriksaan dari tersangka bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam proses pembunuhan terhadap bayi-bayi ini dilatar belakangi karena pelaku mempunyai ingin mendapatkan ilmu spiritual, yaitu dengan tujuan mendapatkan kekayaan. Kemudian proses tersebut didapatkan juga dari guru spiritual yang menyampaikan kepada pelaku agar anak tersebut apabila dibunuh kemudian dikuburkan kemudian meninggal, maka pelaku Rudi akan mendapatkan kekayaan, demikian, Mas. Ini guru spiritualnya akan dikejar juga, akan diperiksa juga atau bagaimana, Pak Kasat? Betul, Mas. Untuk guru spiritual sendiri, keterangan dari pelaku sudah meninggal dunia pada tahun 2011, namun keterangan tersebut akan kami lakukan pengembangan penyelidikan berikutnya, demikian, Mas. Ini pelaku menguburkan bayi-bayi ini seorang diri atau dengan bantuan orang lain, Pak Kasat? Baik, pelaku dengan korban saudara ini sehari-harinya memang tinggal berdua setelah berpisah dari istrinya, kemudian setelah hamil, kemudian melahirkan sampai dengan dikuburkan pelaku secara tersendiri, kemudian menguburkan di TKP yang kami temukan, Mas. Ini saksi korban tinggal berdua, apakah warga tidak ada yang curiga? Karena dilakukan di tahun 2013, Pak Kasat. Baik, Mas, untuk kejadian pertama pada tahun 2013 memang dari warga sudah mengetahui, ya, itu pertama kali mengandung dan mengetahui bahwa itu merupakan hasil daripada hubungan dengan bapak kandungnya. Dari lokasi tersebut kemudian mereka diusir, Mas. Diusir, kemudian berpindah ke lokasi atau RT yang berada ditemukannya pertama kali kerangka mayat. Demikian, Mas. Oh, jadi warga hanya mengusir tanpa melaporkan kepada polisi Ya. selama itu, kurun waktu itu ya? Ya. Eh, Pak Kasat, selama tinggal bersama dengan tersangka ini saksi korban ya? Masih saksi korban atau bagaimana statusnya? Untuk sendiri ini masih status sebagai saksi korban karena memang setiap perbuatan yang dilakukan oleh ayah kandung kemudian hamil dari 2013 sampai 2015 memang ada ancaman yang diberikan, ada upaya kekerasan sehingga ancaman dan menyampaikan bahwa apabila kemudian saudara ini memberitahukan kepada siapapun itu akan dibunuh oleh pelaku. Demikian, Mas. Jadi ada ancaman sehingga tidak berani untuk melapor. Lalu bagaimana awalnya polisi bisa mengungkap kasus ini, Pak Kasat? Pak Kasat? Halo? Ya, ya. Ya, ini kan diancam. Ulangi, Mas. Diancam, saksi korban diancam, tak berani melapor. Bagaimana awalnya polisi bisa mengungkap kasus ini? Ini tersangka tunggal jadi artinya, Pak Kasat ya? Betul sekali, Mas. Untuk pelaku sekarang posisinya dalam tersangka tunggal. Kemudian bagaimana kemudian polisi melakukan pengungkapan ini dimulai daripada tanggal 15 Juni tadi, Mas. Penemuan kerangka pertama, kemudian dilanjut ke 21 Juni penemuan kerangka kedua dengan 4 total kerangka. Dari situ kemudian pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pemeriksaan forensik menyampaikan bahwa kami kemudian mengamankan di tanggal 23. Saudara E. Nah, dari saudara E menyampaikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah kandung sendiri daripada saudari E. Kemudian kami kembangkan dan menangkap pelaku Rudi ini di Kecamatan Karanglewas di Baik. wilayah Sebagai demikian. saksi korban, ini seperti apa? Apakah dilakukan pemulihan psikisnya, Pak Kasat? Karena belasan tahun tinggal bersama ayah yang mengancamnya. Baik, Mas, untuk proses pemeriksaan terhadap saudari E memang kami dari awal melakukan pendampingan dari psikologis, ya, dari unit perlindungan terpadu perempuan dan anak di wilayah Banyumas ini yang kemudian mendampingi dari awal sampai dengan sekarang.
dan merangkap proses mendampingi sehingga korban merasa nyaman dan korban juga merasa sehat untuk memberikan keterangan. Sejauh ini korban bisa dalam kondisi sehat, Mas, sehingga kami terus memantau dalam kondisi tersebut. Ya. Saat ini pelaku dijerat dengan pasal apa saja, Pak Kasat? Baik, Mas, untuk pelaku sendiri setelah penetapan tersangka kami menerapkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 80 ayat 4. Kemudian ditambahkan dengan pasal 340 terkait pembunuhan berencana, Mas. Pasal pembunuhan berencana ancaman hukumannya maksimal hukuman mati ya, Pak Kasat Reskrim? Iya, Baik. betul. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Banyumas Kompol Agus Supriyadi telah menyampaikan informasi terkini di program Kompas Petang. Terima kasih Pak Kasat Reskrim.